Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 praktikum metode numerik 1 akan memberikan penjelasan mengenai metode Simpson. Topik yang kami ambil di sini adalah membandingkan hasil aproksimasi metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Sebelum membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Dr. Julian Hernadi MSI selaku dosen mata kuliah metode numerik 1, Mas Ceriawan SSI selaku asisten praktikum metode numerik 1, dan kelompok 7 yang beranggotakan Dinda Ramayanti dengan NIM 1915661, Nikmatun Hasanah dengan NIM 19150150027, Nurpita Dewi dengan NIM 1915010. Rumusan masalah yang kami angkat mengenai apakah metode Simpson 3/8 itu lebih baik daripada metode Simpson 1/3 ataukah sebaliknya. Metode Simpson adalah suatu metode perluasan dari metode trapezio. Metode Simpson terdiri atas metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Metode Simpson 1/3 atau yang biasa kita kenal dengan metode Simpson adalah metode aproksimasi integral di mana integral suatu fungsi diaproksimasi oleh integral polinomial interpolasi derajat 2. Dalam artian grafis, integral fx dx dari A sampai B itu merupakan luas daerah di bawah kurva fx dengan batasnya itu A sampai B, di mana untuk metode Simpson 1/3 itu luas daerah tersebut diaproksimasi dengan polinomial interpolasi derajat 2, di mana untuk itu kita membutuhkan 3 titik, yaitu x0 sama dengan A sebagai batas bawahnya, lalu x1 sama dengan A plus B per 2, dan x2 sama dengan B sebagai batas atasnya. Dengan rumus sedemikian sehingga kita peroleh rumus umum untuk metode Simpson 1/3, yaitu H/3 dikali FA ditambah 4 dikali FA plus B ditambah FB. Sehingga inilah alasan mengapa metode Simpson tersebut dinamakan metode Simpson 1/3, karena pada rumusnya tersebut terdapat faktor 1/3. Dan untuk suku galatnya sendiri, metode Simpson 1/3, suku galatnya yaitu min turunan keempat fungsi C per 90 dikali H pangkat 5, di mana hanya itu sama dengan B min A per 2, dan C merupakan suatu titik pada interval terbuka antara A sampai B. Lanjut ke metode Simpson 3/8. Itu fungsi fx dx dari A sampai B, di mana luas daerah di bawah kurva fx dari A sampai B itu diinterpolasi dengan polinomial derajat 3, di mana kita membutuhkan 4 titik, yaitu x0 sama dengan A sebagai batas bawahnya, kemudian x1 sama dengan 2A plus B per 3, x2 sama dengan A plus 2B per 3, dan x3 sama dengan B sebagai batas atasnya. Kemudian dengan penjabaran sedemikian sehingga rumus umum untuk metode Simpson 3/8 yaitu min 3H/8 dikali FA ditambah 3 dikali F2A plus B per 3 ditambah 3 dikali FA plus 2B per 3 ditambah FB. Dan inilah alasannya mengapa metode ini dinamakan metode Simpson 3/8, karena pada rumusnya terdapat suatu faktor 3/8.
Dan suku Galat untuk metode Simpson 3/8 yaitu min 3 dikali turunan keempat fungsi C per 80 dikali H pangkat 5, di mana hanya sendiri yaitu B min A per 3 dan C-nya itu merupakan titik pada interval terbuka dari A sampai B. Sehingga dari pemaparan tadi, kita dapat simpulkan bahwa perbedaan dari metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8 yaitu untuk metode Simpson 1/3 kita menggunakan 3 titik node dengan pendekatan polinomial derajat 2. Sedangkan untuk metode Simpson 3/8 kita menggunakan 4 titik node dan pendekatan polinomial derajat 3. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan terkait algoritma metode Simpson 1/3 dan 3/8. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mendefinisikan fungsi integral. Yang kedua yaitu menentukan batas pengintegralannya. Yang ketiga yaitu menghitung lebar segmennya yaitu H sama dengan B min A per N. Dan yang terakhir yaitu menghitung nilai integralnya. Dapat dilihat pada M-file, function S1, S2 sama dengan perbandingan Simpson A sampai B, dengan A dan B merupakan input dari batas integrasi, lalu S1 merupakan output dari metode Simpson 1/3, dan S2 merupakan output dari metode Simpson 3/8. Selanjutnya, masukkan rumus dari metode Simpson 1/3 dan 3/8. Untuk metode Simpson 1/3 digunakan sintaks S1 sama dengan B min A per 6 dikali V valvan A ditambah 4 V valvan A plus B per 2 ditambah V valvan B. Kemudian untuk metode Simpson 3/8 digunakan sintaks S2 sama dengan B min A per 8 dikali V valvan A ditambah 3 dikali V valvan 2A plus B per 3 ditambah 3 V valvan A plus 2B per 3 ditambah V valvan B. Selanjutnya terdapat fungsi Y sama dengan van X, di mana di sini kami menggunakan 3 buah fungsi, yaitu yang pertama Y sama dengan X dikali E pangkat X kuadrat, yang kedua Y sama dengan E pangkat X, dan yang terakhir yaitu X Y sama dengan X pangkat 5. Kita mengetahui terkait algoritma dan juga M-file pada metode Simpson, selanjutnya kita akan melakukan penerapan pada MATLAB untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu apakah metode Simpson 3/8 lebih baik dibandingkan dengan metode Simpson 1/3. Di sini kita akan memulainya dengan memanggil fungsinya terlebih dahulu pada command window. Saya akan menggunakan batas integrasi 0 sampai dengan 0,5. Dapat dilihat bahwa nilai aproksimasi yang diperoleh pada Simpson 1/3 ternyata lebih besar dibandingkan dengan Simpson 3/8. Setelah itu saya akan memanggil nilai eksaknya untuk mencari galatnya. Dapat dilihat pada metode Simpson 1/3 ternyata memperoleh galat yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Simpson 3/8. Kita coba dengan menggunakan batas integrasi yang berbeda dengan menggunakan fungsi yang sama. Di sini saya akan menggunakan batas integrasi 0 sampai dengan 1. Untuk batas integrasi 0 sampai dengan 1 akan memperoleh nilai aproksimasi pada Simpson 1/3 ternyata masih lebih besar dibandingkan dengan metode Simpson 3/8. Selanjutnya, saya akan memasukkan nilai eksaknya untuk mencari galatnya. Dapat dilihat ternyata pada batas integrasi 0 sampai dengan 1, galat yang dihasilkan pada metode Simpson 1/3 masih lebih kecil dibandingkan dengan metode Simpson 3/8. Kita coba dengan menggunakan fungsi yang berbeda.
panggil terlebih dahulu dengan menggunakan batas integrasi 0 sampai dengan 0,5. Ternyata untuk fungsi E pangkat X, nilai aproksimasi yang diperoleh oleh kedua Simpson tersebut sama. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai eksaknya. Eksak sama dengan kemudian kita akan mencari galatnya. Dapat kita lihat bahwa ternyata galat yang dihasilkan pada metode Simpson 1/3 masih lebih kecil dibandingkan dengan metode Simpson 3/8. Kita coba dengan menggunakan batas integrasi yang berbeda, yaitu 0 sampai dengan 1. Untuk galatnya, kita masukkan terlebih dahulu eksaknya, lalu kita akan mencari galat pada metode Simpson 1/3, lalu pada metode Simpson 3/8. Dapat kita lihat di sini bahwa pada metode Simpson 3/8 masih lebih besar dibandingkan dengan metode Simpson 1/3. Berdasarkan simulasi pada MATLAB tadi, berhasil kita tarik kesimpulan bahwasanya pembanding hasil output pada MATLAB untuk fungsi X E pangkat X kuadrat diperoleh nilai aproksimasi Simpson 1/3 pada interval 0,0.5 adalah 0,1422 dan interval 0,1 adalah 0,8811. Pada aproksimasi Simpson 3/8 dengan interval 0,0.1 diperoleh hasil 0,1421 dan interval 0,1 diperoleh hasil 0,8694. Sehingga kita peroleh galat pada Simpson 1/3 untuk interval 0,0.5 adalah 0,7838 dan interval 0,1 adalah 0,6,2738. Sedangkan untuk galat pada Simpson 3/8 pada interval 0,0.5 bernilai 0,7839 dan interval 0,1 bernilai 6,2855. Dan seterusnya untuk fungsi E pangkat X dan fungsi X pangkat 5. Di sini kita peroleh nilai aproksimasi pada Simpson 1/3 itu memiliki nilai aproksimasi yang lebih besar dibandingkan pada Simpson 3/8 dan galat yang dihasilkan pada Simpson 1/3 itu nilainya lebih kecil dibandingkan galat pada Simpson 3/8. Oleh karena itu, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya metode Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 itu memiliki orde galat yang sama. Namun, dalam praktiknya, metode Simpson 1/3 lebih diminati dibandingkan metode Simpson 3/8. Karena apa? Karena dengan 3 titik pada Simpson 1/3 sudah diperoleh orde ketelitian yang sama dengan 4 titik Simpson 3/8. Selain itu, galat yang dihasilkan pada metode Simpson 1/3 lebih kecil dibandingkan metode 3/8. Sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.